Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapunten paling banter mesti. Aku ku izin ya pangeran, terlalu terhormat pangeran. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan. Dulu itu sholat itu kok caci le. Kalau lu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau lu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya. Mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel. Mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah. Mulang itu ngawur-ngawuran. Ngawur wong alim tuh coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjen bahasa Arabe tenanan itu ismam ku budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawurmu ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuweteng yo ade. Mulang ada di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima dene Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam napa? Haram. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repot jadi haram. Kuwara repot. Makanya Imam Ghazali dia sering keras karena didikan guru. Wah, karena jadi imam haram. Ngamukan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup di makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda karena semua arduwa nggak boleh dipisahkan dari sujud. Jika terus dia untuk gelar nopo imam nopo Harman, kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Riyatul Matlab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Ben ngamuk ya kuwi dak cilik. Ya koyo stres nek modele ngamuk enak wong alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita nak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan kita buka Ramadan. Niku cara aku hampir mangan sih. Aja sok khusyuk ora usah mangan. Ben mangan sih ben sholatnya tenang. Ayo sholat sih ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, sholatnya mau lantara usum di ini kene ada cara wali-wali nah delok raine itu durung wali mergo itu cek salah tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari caranya Bukhari itu nabi-nabi saking senengi sholat kata Rasulullah wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua.
Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nah, watune cilik tak gede. Apa tuh gede kok. Nah, jam matematika juga. Gak kira tuh. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makamnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau tidak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar kaji Nabi maksudnya kok napa Pak? Kowe kok terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di takhim itu. Di takhim kan diterangkan yang ada tuh musola yang masih pakai takhim itu. Watakot gamtali solati, wasolah wantal seperti terus watakot gamtali solati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngedikan saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa mengalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut paling banter mau tadi. Aku ku isin ya pengiran, terlalu terhormat pengiran. Kok aku terus kuburan, kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini, walam usul ibadah salatin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah, saya ini kue iso sholat, kue spring, susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jigoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engkau tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah ku mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi nanti jadi ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran dari Nabi wong pikir, wah tetep barakah. Wah yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akrohum li kitabillah, yang paling berat imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling agam hijrah dan juga kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya orang wong wacanane api terus wakafnya gini, inna woha la yastahyi terus wakaf.
Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Lho ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes ku ape ngarang bapak kok pasal tapi wong kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wuquf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrajé tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf kitab wa la ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu so, ya sudah, sehingga tompo aja, zaman akhir tompo aja. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya saya pakai belajar wakaf dan wasol, karena sekali salah itu fatal. Kemudian wakaf juz 24. Wakadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa malaktuhu malaikat Jibril. Mergo niku ana ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali.